Abdul Qadir Al-Jailani
Terima kasih oleh tim Hadroh Al-Ma'ruf atas sholawat yang dilantunkan. Acara selanjutnya yaitu merupakan acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti, yaitu tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Safrul Fuad. Kepada Bapak Ustadz Safrul Fuad dipersilakan. Sallallahu Nabi Muhammad Allah
Yang pertama, sebelum saya mulai, tentu saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak muhadarah yang telah memberikan kepada kita sholawatan. Semoga sholawatan kita ini disampaikan kepada junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Sebelum kita mulai, saya juga mau melantunkan lagu ini. Siap-siap juga ini. Monggo sekali lagi. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudsi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Habibin Nabi, Sidana 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 Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudsi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudsi Habibin Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudsi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudsi Habibin Nabi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung pipit terbang memikat, anak raja mandi di kali. Kalau salam Pak Ustadz tidak dijawab dengan semangat, akan Ustadz ulangi 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah patah semangat Pak, walau kita sedikit, kalau kita bersatu kita akan tuntaskan semua malam ini, insya Allah. Tadi Pak Kepala Desa, Pak PPD tadi kan sudah minta maaf, Ustaz, jamaahnya sedikit karena turun rahmat Allah. Jangankan tak turun rahmat Allah Pak, orang itu juga tak datang, apalagi datang rahmat Allah Ta'ala. Betul tak? Ini kita buat malam ini biar mereka datang, walaupun tak datang mereka dengar pakai telinga dari rumah. Ini banyak yang belum tidur nih Bang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, alhamdulillah hadir memberikan semangat kepada kita dalam dakwah nih. Saya dengar banyak kali yang disampaikan Pak Kepala Desa saya malam ini untuk menyampaikan kajian ini. Tak habis kita mengaji sampai subuh nanti nampaknya. Begitu juga yang saya hormati Bapak BPD, seluruh perangkatnya dan desa tadi. Begitu juga yang terkhusus para ulama, ustadz, ustazah, ketua MUI, dan kita seluruhnya yang hadir di majelis ilmu ini. Dan yang tidak terhingga kepada seluruh panitia pelaksana yang sudah bersusah payah, pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga, sehingga acara ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Allah memberkati acara ini Pak, jangan salah, acara ini diberkahi oleh Allah, amin. Jangan kita bilang alasan karena turun rahmat Allah, tapi beruntunglah Bapak dan Ibu yang malam ini hadir. Nanti dalam doa kita mintalah kepada Allah, akan saya pimpin doa itu nanti, karena kata Nabi salah satu tempat makbulnya doa ketika Allah menurunkan hujan dari langit. Beruntung yang hadir hari ini malam ini di tempat ini, beruntung. Malaikat hari ini hadir ramai di tempat kita. Malaikat akan mengaminkan setiap doa kita, dan dia akan sampaikan kepada Allah Ta'ala. Maka bersyukur Pak kita. Ini tak usah ragu-ragu Pak, insya Allah Allah akan memberikan balasan. Kemudian ucapan terima kasih saya secara pribadi kepada Bapak dan Ibu yang telah menyumbangkan hartanya untuk kegiatan ini. Udah dikasih kita minum, udah dikasih makan roti. Semoga Allah memberkati dan mengembalikan berlipat ganda apa yang telah diberikan untuk malam ini, karena kita mengadakan kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya ditanya Pak, kalau sekiranya kita dipungut uang untuk mengumpul kegiatan ini 50.000 satu orang, jangan mau kasih 50.000, kasih 100.000 Pak. Masa untuk maulid kita sedikit mengasih, kalau acara kibotan jutaan orang ngasih, betul? Acara kibotan itu jutaan Bapak kasih tidak dapat pahala Pak, itu ke laut, dosa yang Bapak dapat. Sempat orang acara kibotan mabuk-mabukan, Bapak kena imbas dosanya. Makanya kalau ada acara kibotan Bapak nyumbang, hati-hati tanya dulu ada minumnya apa enggak, bilang aja. Kalau enggak ada minum baru sumbang, kalau ada minum jangan mau Pak, kena dosanya ya Pak Kades. Mana tahu ini dekat
Akhir tahun ini Pak ya. Biasanya akhir tahun orang sibuk buat acara apa Pak? Buat acara mengakhiri akhir kembang api, kipotan. Pak Kepala Desa jangan kasih izin ya. Kalau yang buat, apalagi remaja masjid, masa buat remaja masjid buat acara akhir tahun ya. Umat Islam punya tahun baru dah selesai. Itu kita tegas saja Pak. Orang bapak salah ngundang saya malam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alaihi. Walau kita sedang dalam keadaan Allah turunkan rahmat minas sama wal ard, Allah turunkan hujan dari langit, namun kita berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masih membasahi buminya dengan air. Kata Allah, ketika curah hujan itu Allah turunkan begitu deras dan banyaknya, maka aku keluarkan dari bumi itu rezeki yang banyak. Hasil panen sawit pun nanti akan melimpah. Amin. Nanti Bapak besok terkejut yang datang mengaji malam nih. Aturan biasanya panen 1 ton, rupanya besok 1,5 ton. Wah, luar biasa nih Pak. Tidak percaya? Nanti kita bahas. Kemudian syukur kita kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam. Beruntunglah Pak, Allah masih memberikan kepada hati kita iman, Allah masih memberikan kepada diri kita Islam, sehingga perjalanan kehidupan ini tertata dengan sebaik-baiknya. Karena Allah sudah mengatakan, inna dina indallahil Islam, agama yang dicintai oleh Allah di sisinya adalah selawat dan salam kepada junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita betul pengikut Nabi. Kalau kita hadir di malam ini pengikut Nabi Muhammad, saya katakan hari ini, bapak-bapak kasih saya tadi minum itu pakai aku. Pakai aku apa? Itu di aqua itu ada di situ ditulis Danon. Ada nggak Pak? Eneng kan? Eneng. Nabi Muhammad dilecehkan. Karikatur Nabi Muhammad dibuat sebagai bahan ejekan. Umat Islam wajib hukumnya membela Muhammad. Kalau kita betul-betul adalah pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mungkin Pak Kepala Desa heran kok Pak Ustadz tuh tidak minum itu. Saya tidak minum itu Pak. Ya, bener. Kita boy, datang juga. Tak usah Pak, angkat aja dari sini Pak. Hah? Iya satu aja, dua pun juga boleh. Biasakanlah mulai sekarang Pak, kalau cinta kepada Nabi jangan hanya di lisan. Jangan hanya di lisan. Kita bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi kita Muhammad sudah dipertontonkan. Tidak boleh
Tidak boleh wajah Nabi diukir, tidak boleh wajah Nabi dilukis. Karena perkataan Nabi, cara Nabi bicara, cara duduk Nabi, cara makan Nabi adalah sunnah. Maka tidak boleh dibuat seperti itu. Maka Nabi Pak, ketawa itu hanya yang nampak gigi gerahamnya, dia tersenyum. Maka saya katakan, kalau cinta kepada Nabi, kalau ingin mendapatkan surga, Nabi sudah katakan, yang kurindukan di akhir zaman adalah para umatku. Mereka tidak bertemu denganku, tapi mereka yakin dan beriman kepada aku, kata Nabi. Betul? Nih, harus kita tegakkan, Pak. Kita kan pernah jumpa dengan Nabi, kan? Tidak pernah jumpa dengan Muhammad, kan? Tapi kita yakin dengan keberadaan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi perhatian kepada kita semua ke depan. Kenapa begitu Pak Ustaz? Memang begitulah hukumnya, Pak. Saya tidak mau dicaci Nabi Muhammad, Pak. Saya tidak mau. Saya tidak mau dibuat Nabi Muhammad sebagai bahan ejekan. Saya tidak mau. Karena di masa Nabi, para sahabat itu, Pak, karena kata Nabi, siapa yang dekat denganku dan siapa saja yang bersolawat denganku, satu kali kita bersolawat, maka malaikat dan Allah bersolawat kepada Muhammad 100 kali, Pak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dibaca nggak sebelum azan, Pak? Dibaca enggak, Pak? Kenapa kita tidak bersolawat kepada Nabi kita? Hanya ketegasan. Asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang Islam itu harus tegas kepada orang-orang kafir. Piye, Pak? Siap enggak, Pak? Mau surga enggak, Pak? Jihad, Pak, jangan hanya ngomong aja. Kalau ngomongnya tidak ada gunanya, Pak. Berbuat, ini baru mantap. Ini baru disuruh berjihad malam ini, duduk bersama rintik-rintik hujan, udah banyak yang tumbang, betul kan? Orang tuh tidak tahu, Nabi kita, Pak, memperjuangkan, menyebarkan Islam. Berangkat Muhammad Rasulullah ke kota Taif. Sampai di kota Taif, Nabi dilempar, Nabi dicaci, Nabi dimaki, bercucuran darah di kepala Nabi. Maka malaikat mengatakan kepada Muhammad, ya Rasulullah, aku tidak tahan lagi melihat perlakuan penduduk Taif ini kepadamu, ya Rasulullah. Maukah engkau aku angkat gunung ini dan kuhempaskan kepada mereka, kata malaikat. Tidak, kata Muhammad. Lihat Nabi Musa. Allah di dalam Al-Quran memanggil namanya, ya Musa, ya Isa. Tapi Allah tidak pernah memanggil nama Muhammad. Apa yang Allah panggil? Ya Rasulullah. Ketika Musa hendak bertemu Fir'aun, maka Musa meminta kepada Allah. Apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Tapi Muhammad tidak, Pak. Ketika Musa mengajak kaumnya beriman kepada Allah, mereka tidak mau. Musa meminta kepada Allah agar Allah menurunkan bencana kepada kaumnya. Muhammad tidak pernah Nabi mendoakan itu kepada orang-orang yang diajaknya untuk masuk kepada agama Islam. Tapi apa doa Nabi? Ya Allah, tunjuki hati orang-orang kota Taif ini agar mereka, ya Allah, beriman kepadamu. Maka tadi kita dengar, Muhammad itu satu-satunya Nabi Allah yang akan mampu memberikan syafaatul kubra nanti di hadapan Allah.
ketika para penduduk bumi ini berangkat menemui nabi mereka, maka para nabi mengatakan, kami tidak bisa menolong kalian, hanya satu yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian, yaitu yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya jangan kita mau lagi nabi kita dihina, Pak. Makanya kita jangan mau lagi nabi kita digambar, Pak. Tidak boleh. Ini adalah syariat agama Islam. Itu baru singkat. Suara saya sudah mulai bisa, minum dulu Pak ya. Saya tengok ada hitam-hitam ini Pak. Terima kasih Pak Panitia, saya dikasih minum jahe Pak, biar ngejreng malam deh. Masalahnya saya aja nanti yang ngejreng, bapak-bapak tak ngejreng, tidur pula semua kan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan risalah Islam bukanlah sesuatu perjuangan yang mudah. Bagaimana tidak Muhammad meyakinkan orang untuk agama Islam? Maka dikatakan Muhammad itu diturunkan ke atas dunia adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan bagi orang Islam saja, tapi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam, makhluk yang disebut dengan manusia, makhluk yang disebut dengan hewan ataupun binatang. Kehadiran Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Jadi kalau sudah rahmatan lil alamin, Pak, pengertiannya itu sudah banyak dan luas. Maka janganlah mau kita, Pak, Nabi kita itu diinjak-injak. Nabi kita itu dibuat bahan daripada pembelajaran yang tidak benar, karena Muhammad itu adalah orang yang terbebas dari dosa. Jadi bukan main-main, Pak. Kita ini apalah, Pak, nama kitanya si Muhammad. Apalagi saya tadi sambil apa namanya, Pak, reuni akbar kepada orang tua saya tadi, Pak Muhammad Said. Beliau ini teman saya satu kamar ketika kami haji, Pak, 2015. Pak Muhammad Said, Pak Suja juga dari Ujung Batu 5, tapi tidak hadir, saya tengok malam dia, Pak ya. Eneng Pak Suja. Pak Haji Ponimin hadir. Ponimin atau Ponir? Ponimin kan? Tidak ada juga, saya tengok. Saya rindu juga wajah mereka. Apakah mereka tidak tahu yang hadir ini Ustadz Samrul? Yang datang tadi hanya Pak Haji Said. Ini Pak, kawan satu kamar saya nih, Pak Haji nih. Kecil orangnya tapi lincah, Pak. Ini jam 3 subuh udah bangun ini, mandi, langsung ke Masjidil Haram. Jalan kaki, Pak. Pulang pergi jarak tempuhnya dari maktab ke Masjidil Haram adalah 2,5 kilometer. Tapi alhamdulillah Pak Haji kuat berjalan kaki itu, Pak. Inilah, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan kepada beliau. Amin. Tua-tua pun tetap semangat ini. Ya Pak Haji. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita kepada topik pembahasan kita tentang agama Islam yang disebarkan oleh Muhammad. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, tantangan yang pertama yang ia dapatkan adalah dari orang terdekatnya sendiri, pamannya yang bernama Abu Jahal. Abu apa lagi? Abu Lahab. Kalau ada yang makannya kuat lahap, cocoklah diganti namanya Abu Lahab. Ini Pak, saudaranya satu darah lagi, Pak, dengan keluarganya ini.
Tapi inilah yang pertama yang menghalangi Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Itu makanya tidak salah Pak dalam kehidupan kita, kalau ada saudara kandung kita yang menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kebaikan, ingatlah Abu Jahal, ingatlah Abu Lahab. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Di mana ada peringatan Maulid Nabi, di situ ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa Pak Ustaz? Karena banyak orang yang ingin menggagalkan peringatan Maulid Nabi ini. Makanya saya terkejut ketika datang Pak kemarin ke rumah saya. Apa namanya? Paino. Pak Paino datang ke rumah. Pak Ustaz ngaji kita. Loh, orang ujung Batu 5 berani ngaji, saya bilang. Oh beranilah Pak Ustaz. Tapi korone, saya bilang. Nggak apa-apa Pak Ustaz, kami berani. Ini baru semangat. Jangan gara-gara wabah yang tak jelas mana bentuknya, kita kendor untuk melakukan kegiatan Maulid Nabi. Jangan Pak. Bapak-bapak takut sama corona? Ya. Betul. Alhamdulillah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sekiranya kalian bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh lagi tinggi, kematian itu pasti akan menghampiri kalian. Betul? Betul. Apalagi takut? Bermasker pun bapak 10 lapis, kalau mati itu mati. Makanya banyak orang yang bermasker, bukan mulutnya aja pakai masker, kakinya pun pakai masker Pak. Mati. Bahkan di bulan Maret pertama awal wabah ini disebarkan oleh pemerintah beritanya. Kata orang kesehatan 14 hari orang yang terinfeksi virus corona ini, hari ke-14 mati Pak. Saya juga berpikir, saya pilek pula Pak. Gejalanya adalah pilek, batuk, demam. 14 hari lagi lah usia saya ini, saya pikir. Ternyata kalau kita yakin kepada Allah, hakul yakin, itu semua tidak ada. Inilah yang terjadi kepada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Ada yang nama Abu Bakar Siddiq sini? Bilal bin Rabah ini dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq karena dia dicerca, karena dia dipukul, karena dia dihantam pakai batu, ditindih dadanya pakai batu, karena Bilal bin Rabah memeluk agama Islam, mengikut agama Nabi Muhammad. Siapakah yang melakukan perbuatan itu? Siapakah yang menyakiti Bilal bin Rabah? Abu Jahal dan Abu Lahab. Dikatakan kepada Bilal, wahai Bilal, kalau kau mau selamat, jangan lagi kau mengikut kepada Muhammad. Apa kata Bilal? La, aku tidak akan keluar dari keyakinanku. Dia tetap mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kata Bilal. Tuh Pak, bayangkan perjuangan Bilal. Maka Bilal itu diangkat Nabi menjadi tukang ajan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi tukang ajan karena suaranya begitu merdu. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Bilal masuk waktu sholat, Bilal lah yang menjadi tukang ajan Nabi pertama sekali ketika Nabi membangun masjid di Masjid Nabawi. Inilah Pak, Bilal tidak takut. Dia yakin kepada Allah, hakul yakin Allah akan membela dia sepanjang dia berada pada agama yang sesungguhnya. Karena Allah berfirman, intan suruh, siapa betul-betul orang-orang yang menolong agama Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum,
siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong mereka. Mau menolong agama Allah Bapak Ibu? Mau. Kalau mau, tidak akan seperti ini kita Pak. Tapi kenyataannya sedikit yang mau masuk surga, yang lain mungkin berpikir dulu. Ini tuh Pak. Lalu kenapa rupanya Muhammad ini harus diturunkan ke atas dunia? Kami sudah mengatakan tadi di awal, Muhammad diturunkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diturunkannya Muhammad ke atas dunia adalah rahmat bagi seluruh alam. Kalau menjadi rahmat, yang perlu diperbaiki saat itu, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Karena akhlak umat ketika itu sudah bejat, apalagi sekarang Pak. Tadi saya mulailah sikit-sikit mengambil apa yang dibilang Pak Kepala Desa. Ini satu-satu ini Pak sambil. Orang sekarang sudah mabuk dengan teknologi. Orang sekarang sudah mabuk dengan handphone. Orang sudah merasa hebat sekarang dengan adanya teknologi yang sekarang ini. Kalau Pak BPD bilang tadi dunia maya. Kebetulan anak saya namanya si Maya Pak. Kurang cocok saya rasa dibilang dunia maya. Masa pula nama anak saya dibilang dunia maya. Ini Pak BPD ini menyinggung saya tadi. Memang Pak, orang sudah membangga-banggakan teknologi yang sekarang ini, padahal mereka tidak tahu. Sebelum kehadiran yang namanya handphone, sebelum yang kehadiran namanya media sosial hari ini, sudah ada teknologi yang paling canggih sebelum ini semua. Di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin. Betul? Betul nggak Pak? Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut. Betul? Mana lebih canggih Pak daripada handphone? Mana lebih canggih Pak? Lebih canggih daripada handphone. Maka bapak-bapak percaya nggak Pak? Orang-orang waliullah, salafus salih, mereka bisa berbicara dengan hati ke hati. Betul? Lebih canggih lagi tuh Pak daripada handphone tuh. Tapi orang nggak percaya lagi tuh sekarang Pak. Orang lebih percaya sama HP. Orang lebih percaya sama HP teknologi sekarang. Apalagi anak-anak kita sekarang sekolah di lockdown. Makanya banyak anak-anak yang stres. Stresnya anak-anak jauh lebih stres ayah omaknya gara-gara mengerjakan PR di rumah. Bukan anaknya tapi ayah dan omaknya. Iya kan Pak? Ya. Saya guru Pak. Rupanya tiba giliran saya, anak saya di lockdown sekolah, tiba ke rumah, Abi matematika, Abi bahasa Inggris. Bah, kok saya yang sekolah, kalian yang sekolah, saya bilang. Itulah Pak. Setiap bulan, Abi apa itu? Uang pulsa. Berapa satu bulan Pak? Berapa satu bulan pulsanya Pak? 100.000 rupiah. Setiap bulan kita bayari hanya untuk apa? Belajar daring. Saya pun dengar nama daring ini kurang sedap telinga saya Pak. Makanya kemarin ada seorang siswa SMA bunuh diri di Gorontalo gara-gara pembelajaran daring. Stres anak tuh Pak. Banyak kali PR. Tiap hari PR. Dibuka HP PR. Ditengok muka anak PR. Makanya saya marah sama guru-gurunya Pak. Anak kami ini Pak bukan robot Pak. Saya juga guru. Tapi tidak seperti itu Pak saya buat sama anak didik saya. Bahkan yang paling sakit hati saya miris melihatnya.
Orang-orang miskin yang tidak mampu membeli HP dipaksakan orang tuanya untuk membeli HP hanya gara-gara pelajaran daring. Maka ingat Pak, ada 4 kesempatan syaitan masuk ke dalam diri manusia. Itulah yang terjadi pada diri Nabi. 4 pintu kesempatan syaitan masuk kepada diri kita Pak. Itulah yang terjadi pada Nabi. Mudah-mudahan malam ini kita tidak ada yang masuk syaitan. Tapi saya yakin setan ini sekarang sedang bergerilya di pinggir kita Pak. Ada yang mulai membisikkan ke telinga Bapak, tidur. Ya kan Pak? Ibu-ibu pun, Bu, tidur katanya. Mulailah ibu menguap. Nah, ini setan sedang bergerilya. Apa itu? Kenapa ada 4 pintu setan masuk ke dalam kita memporak-porandakan akidah kita agar tidak kuat lagi, mengakar lagi akidah kita? Yang pertama, setan itu akan masuk dari pandangan manusia. Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa, wahai laki-laki, jagalah pandanganmu, wahai wanita, jagalah pandanganmu. Nih, dua-duanya kena dibuat oleh Allah. Kenapa diperintahkan kepada kita menjaga pandangan? Ada apa rupanya dengan pandangan ini? Apakah bisa menjerumuskan kita? Apakah bisa menghancurkan kita pandangan ini? Betul. Dengan pandangan maka timbullah keinginan. Iya kan Pak? Nah, inilah dia. Dengan pandangan maka bisa menimbulkan kebencian. Dengan pandangan bisa menimbulkan perzinahan. Betul? Makanya banyak sekarang Pak, dengan pandangan suami istri sibuk dengan handphone masing-masing di media sosial. Baik Facebook, baik Twitter, baik WhatsApp, baik Instagram, apa lagi? Twitter sudah. Semuanya, Telegram, sibuk. Rupanya karena dunia maya cerita Pak apa tadi, Pak BPD, salah pencetlah ibu di rumah. Masuklah sebuah situs dari seseorang laki-laki, dayung bersambut. Bagaimana kabarmu sayang? Ora iso. Ibu ini ora iso main gadget atau ora iso manggil sayang itu? Ibu tak perlu diajari kalau megang gadget susah 1 jam tuntas Bu. Tapi mungkin suami ndak bolehkan. Bagus, itu suami yang baik namanya. Ternyata hari ini berita kita lihat Pak, di koran, di media yang ada di handphone, banyak terjadinya perselingkuhan. Betul? Laki orang sama bini orang ketahuan di kandang kambing. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu hukumnya Pak? Laki-laki yang sudah beristri, perempuan yang sudah bersuami, kalau mereka berzina di kampung nih Pak, hukum Allah kita pakai, dirajam sampai mati. Kurasa kalau Pak Kepala Desa menerapkan aturan ini tidak akan dipilih lagi di 2 periode. Tapi apa akibatnya Pak? Jika ini terus terjadi, yang akan turun adalah bencana. Bapak Kepala Desa yang terhormat dia tahu, tapi dia tutup mata. Karena kalau dia cegah,
orang tidak akan lagi mau mendukung dia. Berarti kita bersekutu dengan kejahatan. Kepala desa kena. BPD kena. Karena yang melakukan itu semua, yang berhak untuk mencegah itu semua adalah sultan. Siapa itu? Pemimpin. Jadi Pak Ustadz di mana posisinya? Kena juga. Para ulama ini juga kalau nggak bergerak juga kena. Nah, itulah Pak. Kenapa perselingkuhan ini terjadi? Kenapa perzinahan ini terjadi? Karena Bapak bilang karena dunia maya, teknologi sekarang ini yang menghancurkan akidah Islam. Ini yang pertama Pak. Di masa Nabi memang nggak ada handphone Pak, nggak ada. Tapi di situ pun akidah itu rusak Pak. Ini yang pertama Pak. Makanya kepada ibu-ibu, jangan sekali-kali ibu memfoto diri ibu sendiri, lalu ibu posting di Facebook.